seperti yang kamu lihat ketika dia naik ke surga. Puji Tuhan. Saudaraku, ini bukanlah cerita dongeng, ini bukanlah cerita halusinasi, ini bukanlah cerita karangan bebas, tetapi kenaikan Yesus ke surga ini adalah fakta yang benar-benar terjadi. Amin. Yesus naik ke surga, firman Tuhan bilang untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Haleluya. Sekiranya kita semua siap untuk menempati kerajaan surga yang Tuhan siapkan. Amin. Kita saat ini akan memperhatikan 7 bukti kenaikan Yesus ke surga. Nah, ini kita akan bahas, kita akan pelajari supaya ketika ada orang bertanya apakah benar peristiwa itu terjadi, kita akan mampu menjawabnya. Bukan hanya jawaban, aduh kurang tahu nih, kita Pak dari dulu so ibadah no, ini tahu dia betul atau ya enggak. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Selanjutnya mari kita perhatikan bahwa kenaikan ini sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu Saudara jelas melihatnya? Ya, kenaikan ini sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 27, bahkan Yohanes 16 ayat 1 sampai 15 itu berbicara tentang penghibur atau Roh Kudus yang diutus. Tidak akan ada peristiwa pencurahan Roh Kudus kalau Tuhan Yesus ini tidak naik ke surga. Jadi setiap peristiwa ini ada kesinambungan. Ya, sebelumnya saya mau bertanya, kalau kenaikan Yesus Kristus itu hari keberapa? Hari yang keberapa dihitung dari kebangkitan? Hari yang ke-40 dihitung dari kebangkitan Yesus Kristus. 50 hari dari kebangkitan itu adalah hari Pentakosta atau 10 hari dari sekarang. Berarti kapan kita memperingati hari Pentakosta? Minggu yang mana? Minggu depan tanggal 24 Mei. Ulangan 18 ayat 20 sampai 22 tertulis di situ bahwa jika ada nubuat yang tidak terjadi, maka itu adalah nubuat palsu. Yesus menubuatkan kenaikannya dan hal ini betul-betul terjadi. Hal ini betul-betul terjadi, saudara. Ya, ini bukti yang pertama. Ada nubuat tentang kenaikan Yesus ke surga dan itu terjadi. Selanjutnya kita perhatikan. Ini bukti yang kedua tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah ada begitu banyak saksi mata yang menyaksikan. Ulangan 19 ayat 15, Matius 18 ayat 16 itu standar. Standar bagaimana satu peristiwa itu bisa dipercaya. Jadi standar hukum pada masa itu adalah 2 atau 3 saksi itu sah. 2 atau 3 saksi itu sah. Pada saat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada murid-murid yang menyaksikan. Ada 11 saksi mata. Ada 11 orang. Ada 11 pasang mata yang menyaksikan langsung kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau berkaca di standar hukum, apakah mereka memenuhi syarat? Standar hukum 2-3 orang yang menyaksikan 11 orang. Apakah memenuhi standar? Ya, bahkan lebih. Jadi hal ini lebih dari cukup jumlah saksi yang melampaui standar yang diperlukan pada masa itu supaya peristiwa itu bisa dipercaya. Amin, saudara.
pada masa itu. Selanjutnya kita perhatikan bukti yang ketiga. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini terjadi pada siang atau malam hari? Siang. Karena Kisah Para Rasul 1 ayat 9 berkata, awan menutupnya dari pandangan mereka. Detail ini, detail sesuatu objek ditutupi oleh awan, itu jelas sekali dapat disaksikan pada siang hari. Kalau malam hari bisa tahu ada objek tertutup awan atau tidak, yang penting objek itu bercahaya seperti bulan. Tapi pada saat itu Alkitab tidak menyaksikan bahwa Yesus bercahaya ketika naik, tidak. Jadi kalaupun Tuhan Yesus naik misalnya pada malam hari, maka tidak akan kelihatan. Jadi sesuatu itu sepertinya bisa diragukan. Kurang tahu, tidak dapat jelas kok, soalnya malam, soalnya gelap. Tetapi saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini terjadi pada siang hari. Dibuktikan dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Ketika Yesus naik, maka awan menutupinya. Jelas, kelihatan, terbukti, dan ini adalah satu peristiwa yang benar-benar terjadi. Mengapa? Karena peristiwa pada siang hari meminimalkan kemungkinan kesalahan pengamatan. Ya. Jadi kalau siang semua akan terlihat dengan jelas, beda dengan malam. Mungkin ada alasan itu remang-remang, gelap, tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau siang hari, maka semua akan jelas terlihat. Dan peristiwa ini benar-benar terjadi. Amin. Lanjut, kita perhatikan bukti yang keempat. Di mana terjadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Di Bukit Zaitun. Jadi terjadi di ruang terbuka. Yesus sengaja memilih tempat terbuka agar peristiwa kenaikannya dapat dilihat banyak orang, bukan di ruang tertutup yang tersembunyi. Allah kita itu hebat. Allah kita itu maha kuasa. Dia bisa saja memilih di gereja, misalnya ayo kita berkumpul di bait Allah. Tiba-tiba dia menghilang. Apakah dia bisa melakukannya? Bisa. Tetapi Yesus ini sengaja memilih tempat yang terbuka supaya peristiwa ini diimani dan diamini oleh semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Yesus ingin membuktikan bahwa apa yang dia lakukan ini harus benar-benar dipercaya. Karena firman Kristus ini adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Firman ini bilang, firman Tuhan ini adalah Allah sendiri, maka keabsahan, kebenarannya tidak bisa diganggu-gugat. Amin, saudara. Haleluya. Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Yesus terangkat dari Bukit Zaitun. Hanya seperjalanan Sabat dari Yerusalem. Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Yesus membawa murid-murid keluar kota dekat Betania lalu terangkat ke surga. Jadi ini lokasi terbuka, bukan di dalam rumah atau tempat tersembunyi, melainkan di ruang publik. Dan biasanya hal-hal yang terjadi di tempat umum, hal-hal yang terjadi di ruang terbuka, itu memang benar-benar nyata dan tidak bisa terbantahkan kebenarannya, karena semua orang bisa melihat. Lanjut, kita pelajari bukti yang kelima. Rasul Paulus mengonfirmasikannya. Rasul Paulus ini siapa? Rasul yang terdidik. Dibandingkan dengan 11 murid Yesus, Rasul Paulus ini benar-benar adalah orang yang berpendidikan. Di bawah pengajaran gurunya yang namanya Gamaliel. Awas salah tulis, salah cuma. Gamaliel. Jadi Rasul Paulus seorang yang terdidik, kritis dan cerdas, secara eksplisit mengonfirmasi posisi Yesus di surga dalam surat-suratnya. Roma 10 ayat 6,
Coba kita baca dulu. Kaum Bapa Roma 10 ayat 6, kaum Ibu Efesus 4 ayat 8 sampai 10, pemuda remaja dan anak sekolah minggu 1 Timotius 3 ayat 16. Kaum Bapa dulu Roma 10 ayat 6 tentang Rasul Paulus menyinggung lokasi keberadaan Yesus setelah kebangkitan. 1, 2, 3. Tetapi kebenaran karena iman berkat dari Dia, jangan katakan dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Haleluya. Jadi sudah dikonfirmasi. Berarti membawa Yesus turun. Berarti Yesus tempatnya di mana? Di sorga. Itu sudah terkonfirmasi oleh Rasul Paulus. Kaum Ibu, Efesus 4 ayat 8 sampai 10 mengkonfirmasi kenaikan Yesus kepada jemaat Efesus. 1, 2, 3. Amin. Haleluya. Pemuda remaja anak sekolah minggu 1 Timotius 3 ayat 16, Paulus menegaskan kepada anak rohaninya tentang kenaikan Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Dikunci dengan ayat 1 Timotius 3 ayat 16. Sesungguhnya kata firman Tuhan, apa? Agunglah rahasia ibadah kita. Karena itu dalam kitab Ibrani dikatakan, janganlah kami menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara, ternyata ibadah kita ini memiliki rahasia yang agung. Rahasianya apa? Dalam ibadah kita ada bersama dengan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan penghiburan, mendapatkan damai sejahtera. Mungkin dari rumah ada persoalan yang harus dipikirkan, karena zaman sekarang meskipun kalau ada orang sakit, dokter bilang, ibu, bapak, jangan berpikir-pikir banyak. Tapi siapa yang bisa menghindari ini jangan berpikir banyak ini? Aduh, Tuhan ini tipe pemikir sejati. Di mana-mana kita berpikir, di mana-mana kita berpikir. Ya, saya dilarang membawa kendaraan, belajar, karena menurut ibu rohani saya suka berpikir. Di mana-mana tempat pikiran saya melayang. Agenda 123, acara 123, takutnya kenapa-kenapa. Padahal sebenarnya tidak begitu juga. Jadi semua yang tipe pemikir, datang dari rumah dengan banyak pikiran, datang ke gereja hati mendapatkan sukacita damai sejahtera. Amin. Itulah yang disebut sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Orang yang dekat dengan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mata Tuhan tertuju, firman Tuhan bilang kepada siapa? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ketika mata Tuhan tertuju kepada mereka, maka Tuhan melimpahkan kekuatan dan damai sejahtera. Amin, saudara. Karena itu meskipun kita sibuk, meskipun kita lelah, mari saudara kita tetap datang beribadah. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ibadah itu soal utama. Agung rahasia ibadah itu. Kita giat-giat untuk datang beribadah. Selanjutnya kita perhatikan. Konfirmasi oleh para malaikat. Yang tadi konfirmasi dari Rasul Paulus.
konfirmasi para malaikat ini dalam Kisah Rasul 1 ayat 11. Yang dikatakan bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Itu kan ayat 10 dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Ketika murid-murid sedang menatap Yesus, tiba-tiba berdiri berapa orang berpakaian putih? 2. Dia bilang, siapa agak-agak ke atas? Yesus yang kamu lihat itu, yang naik ke atas akan datang kembali dengan cara yang sama. Makanya hal ini terkonfirmasi oleh para malaikat, dan ini menjadi bukti supranatural bahwa yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan cuma manusia, tetapi ada para malaikat. Amin, saudara. Haleluya. Makhluk surgawi sendiri menjadi saksi dan mengkonfirmasi kenaikan Yesus. 2 malaikat menyatakan bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama, sebuah janji yang menjadi pengharapan umat Kristen hingga kini. Hal ini terkonfirmasi dengan kitab apa? Yesus akan datang di awan-awan permai, Wahyu. Jadi jelas hal ini berkesinambungan satu sama lain. Selanjutnya kita perhatikan bukti yang terakhir adalah konfirmasi Roh Kudus. Saya katakan tadi, hari Pentakosta tidak akan ada jika tidak ada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Karena hal ini berhubungan, saling berkaitan. Tuhan Yesus bilang, ketika aku naik ke surga, maka aku akan mengutus Roh Kudus yang akan menjadi apa? Penolong, menjadi apa? Penghibur, memberikan kekuatan kepada kita. Pentakosta genapnya nubuat Yesus 10 hari setelah hari ini. Setelah kenaikan Yesus ke surga, Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid di Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal 2, itu Pentakosta. Ini nanti kita bahas di tanggal 24 Mei jika Tuhan berkenan. Peristiwa ini terjadi tepat pada hari raya Pentakosta ketika orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia berkumpul. Nah, ini ada tabel hiasan gambarnya. Ya, Yesus naik ke surga, kemudian murid-murid menantikan janji Roh Kudus, kemudian Roh Kudus dicurahkan. Ini saja menjadi bukti bahwa Allah kita itu bukan manusia yang pendosa. Amin. Firman Tuhan bilang begitu. Bahkan ada lagunya. Ini lagu dari lama sekali. Allah bukan manusia yang pendusta. Ini lagu ini entah saya sudah lahir atau belum. Bukan pula manusia yang penyesat, yang difirmankannya dia lakukan. Saya lupa. Jadi Allah ini bisa dipegang janjinya, saudara. Amin. Ketika dia bilang dia akan naik ke surga menyediakan tempat, maka tempat itu ada untuk kita nikmati nantinya. Ketika Tuhan bilang dia akan mencurahkan Roh Kudus sebagai penghibur, pelindung, penyemangat kita, maka itu akan terjadi. Ketika Yesus bilang seluruh murid-murid berkumpul di Yerusalem, janji pencurahan Roh Kudus itu terjadi atau tidak? Jadi Allah kita sanggup menggenapi janjinya. Amin. Seberapa banyak janji Tuhan yang saudara baca, mari bersama-sama kita yakini bahwa itu akan terjadi. Allah kita tidak akan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Makanya firman Tuhan bilang, pertolonganku adalah datangnya dari Tuhan. Yang apa? Yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak pernah, garis bawahi, tidak pernah apa? Meninggalkan perbuatan tangannya. Dalam tahbisan di gereja-gereja lama dikatakan pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, ini benar.
kebenaran itu sendiri. Jadi kalau Allah sudah berjanji memberkati, maka kita pasti akan diberkati. Apalagi saudara, ini banyak sekali jemaat Tuhan yang sangat giat untuk pembangunan rumah Tuhan. Ya, saya percaya bahwa setiap jerih lelah, jerih payah saudara-saudara ini diperhitungkan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, orang-orang yang telah bekerja, upahnya itu bukan hadiah, tetapi hak. Orang yang sudah berjerih lelah akan mendapatkan upah dari Tuhan. Ada begitu banyak kesibukan dalam pekerjaan, saudara, yang menyita waktu, menyita tenaga. Tapi saya perhatikan jemaat di sini luar biasa semangatnya. Dana, tenaga, waktu semua diberikan dari siang sampai tengah malam. Rasa-rasa kalau buku ibadah mau tancap sampai subuh ulang, ya, karena sudah keasikan bekerja. Saya percaya bahwa tidak ada satu hal pun yang luput dari pemandangan Tuhan. Sedangkan manusia saja memiliki rasa belas kasihan. Aduh kasihan dia perajin, aduh kasihan dia semangat. Apalagi Tuhan kita yang maha baik. Setiap hal yang saudara keluarkan, jerih lelah, jerih payah, itu pasti akan berbuah hal yang manis untuk saudara nikmati. Amin saudara. Haleluya. Jadi konfirmasi tentang Roh Kudus ini sah dan benar adanya. Bukti nyata bahwa janji Yesus tentang penghibur itu pasti digenapi. Jadi saudara, selanjutnya mari kita perhatikan dari ketujuh bukti yang sudah kita pelajari bersama. Cerita kenaikan Tuhan Yesus ini bukanlah dongeng, melainkan pengharapan. Amin. Cerita ini merupakan peristiwa nyata yang berbeda dari orang yang bilang, oh kita mendapat penglihatan, oh kita mendapatkan mimpi. Beda cerita. Karena ini sesuatu yang nyata, yang terjadi, yang ada saksinya, dan terjadi di tempat terbuka pada siang hari. Jadi terkonfirmasi bahwa hal ini benar-benar nyata. Pengharapan apa yang kita temui? Yesus pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagi kita dan akan datang kembali untuk membawa kita bersama dengan Tuhan. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa pada masa nanti Yesus akan datang di awan-awan permai bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudus. Jadi Tuhan Yesus ini tidak akan mendarat ke bumi. Peristiwa kedatangannya sudah dicatat dalam kitab Wahyu bahwa Yesus ini akan berada di awan-awan permai, dan orang-orang yang saleh, yang hidupnya baik, yang hidupnya jujur, yang rajin, yang setia, yang memelihara iman, maka mereka akan naik menyongsong Tuhan di awan-awan. Jadi ada pertemuan di udara, tidak ada pertemuan di bumi. Kita akan bertemu di udara. Yang lebih dulu yang mana? Yang mati atau yang hidup? Mati. Ketika sangkakala berbunyi, Yesus di awan-awan bersama malaikat dan orang kudus. Yang akan lebih dulu menyongsong adalah orang-orang yang sudah mati dalam kesalehan dan kebenaran akan Allah. Firman Tuhan bilang, maka kubur-kubur akan terbuka. Setelah mereka menyongsong Tuhan, maka kloter selanjutnya adalah kita semua yang jika Tuhan berkenan pada masa itu masih hidup, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Amin. Bukan dengan tubuh ini, tapi dengan tubuh kemuliaan. Firman Tuhan bilang, tubuh yang sudah disempurnakan, karena dia mau terbang ke atas. Pertemuannya di awan-awan. Mau naik apa ke sana? Berarti tubuh kemuliaan yang dirubah untuk menyongsong Tuhan Yesus di surga. Itu ada hal yang kita rindukan, saudara. Amin. Karena itu, segiat-giatnya kita bekerja di dunia ini, jangan sampai melalaikan pelayanan kepada Tuhan. Karena endingnya adalah bukan seberapa banyak uang kita, bukan seberapa banyak harta benda yang kita kumpulkan,
Bekerjalah untuk hal-hal yang mendatangkan hal-hal yang firman Tuhan bilang perkara-perkara di atas. Silakan bekerja karena kita perlu uang untuk makan, sandang, papan dan lain-lain. Silakan bekerja, silakan mencari nafkah, silakan sibuk dengan kegiatan masyarakat, pekerjaan sesuai tanggung jawab kita. Tetapi jangan lupa hal yang prioritas adalah mengutamakan Tuhan dan persekutuannya. Amin, saudara. Haleluya. Selanjutnya kita akan membaca 2 ayat terakhir. Ayat yang pertama akan dibaca oleh seluruh kaum pria. Yohanes 17 ayat 17. 1, 2, 3. Amin. Firman yang kita baca tentang kenaikan Yesus Kristus, firman yang kita baca tentang janjinya ya dan amin, tentang bagaimana Tuhan membuka jalan meskipun jalan itu tertutup, itu adalah kebenaran. Haleluya. Mari kita yakini dengan iman bahwa Allah kita itu berkuasa mengubah keadaan dari yang tidak baik menjadi baik. Allah yang menembus kemustahilan. Sekalipun kita lihat ini hal yang tidak mungkin, tetapi bersama Tuhan segala sesuatu mungkin terjadi. Seluruh kaum wanita membaca ayat selanjutnya, ayat yang terakhir. 1, 2, Titus 1 ayat 2, 2, 3. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh sama-sama oleh siapa? Allah yang tidak berdosa. Firman Tuhan bilang meskipun banyak orang yang menganggap Tuhan sudah lalai, Tuhan sudah lupa, tetapi kita percaya Allah itu tidak berdusta. Kalau Allah bilang memberkati, pasti kita akan diberkati. Kalau Allah bilang engkau akan diberikan kekuatan, engkau pasti akan diberikan kekuatan. Makanya saya sangat suka ayat firman Tuhan, sekalipun engkau melewati api, engkau tidak akan hangus. Sekalipun engkau melewati sungai, air, engkau tidak akan hanyut. Cara membuktikan kita tidak akan hangus, berarti harus lewati api dulu. Cara supaya kita tahu Tuhan menolong kita supaya tidak hanyut, kita harus melewati sungai, baru kita tahu. Makanya ketika dalam proses hidup, mari saudara tetap kita percaya. Proses adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa Dia masih berkuasa atas hidup kita. Dia sanggup menolong dan memberkati kita. Mari tundukkan kepala. Haleluya.